atau Mazra'atut Tamar. Jadi di antara keutamaan kota Madinah itu terletak pada buah-buahannya, termasuklah kurma ini. Ada satu kurma yang sangat dianjurkan untuk mengkonsumsinya, dianjurkan untuk memakannya, ya, yang disebut dengan kurma ajwa, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man tasaffaha bi sab'in tamarat min al-ajwa lam yadurru fi zalikal yawm summun wala suhrun." Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir ajwa pada pagi hari, lam yadurru fi zalikal yawm, maka tidak akan memudaratkannya pada hari itu juga, summun wala suhrun, baik itu sihir ataupun racun. Nah, ini keutamaan daripada kurma ajwa. Jadi silahkan, ada namanya sukari, itu untuk laki-laki, laki-laki yang suka berdiri, ya, sapawi, amba dan lain sebagainya. Ini pohon kurma. Iya Pak. Iya. Ya ini kalau belanja kurma di sini, kurma ajwa dan kurma, boleh. Dulu, baju nanti dulu, apa nanti dulu, lihat dulu. Lihat dulu nanti dan di murah sini insyaallah. Enggak belanja tapi ambil video. Ya wes, yang lain belanja kita yang ambil video. Kita pikir tidak ya, masya Allah nih.
Belanja banyak, Pak. Oh iya. Ini pelatarannya. Untuk belanja di sini. Setelah selesai apa namanya? Selesai ke kebun kurma, kita lanjut Jabal Qahud. Semoga ditemukan, amin. Setelah kita dari Jabal Mazratul Tamar, insyaallah kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke Jabal Uhud insyaallah. Gambaran kecil daripada perkebunan kurma yang ada di kota Madinah. Jadi di depannya memang itu sebuah apa namanya toko kurma yang menyediakan beraneka macam jenis kurma. Jadi ada beberapa tempat di sini yang di kota Madinah ini yang merupakan perkebunan kurma. Kalau di dalam kota Madinah sendiri itu sudah dijadikan pemukiman semua, Ibu. Karena banyak daripada penduduk kota Madinah dan banyak pula yang membangun pemukiman atau apartemen yang disewakan ataupun yang punya hak milik sendiri. Jadi perkebunan kurma yang ada di kota Madinahnya, khususnya di Kufa ini, jadi sudah tidak ada lagi ya. Nah, jadi orang-orang sini membuat sekedar gambaran kecil saja untuk dibuat jadi tempat wisata seperti yang tadi itu merupakan perkebunan kurma Abu Faisal namanya. Jadi di mana kebun kurma yang ada di kota Madinah ini? Fitar fil Madinah, di sekitar kawasan atau di pinggiran-pinggiran kota Madinah. Nah, termasuklah jalan menuju ke Jabal Mahdiat tersebut, Ibu. Nah, itu merupakan di sana terdapat perkebunan kurma. Jadi kebanyakan kebun kurma di sini, Ibu, Bapak, itu berada di Al-Qasim namanya. Jadi kalau kita temukan ada kurma di Indonesia begitu kan, baik yang Sukari ataupun yang Safawi bertuliskan Tamar Al-Qasim, berarti itu merupakan kurma yang ada di Saudi Arabia yang terletak di kawasan Al-Qasim, bukan di kota Madinah. Jadi yang dimasukkan di dalam hadis Nabi yang mengatakan man tasabbaha bi sab'in tamarat minal ajwa lam yadur fi zalikal yawm sumun wala sihrun, itu merupakan kurma ajwa yang benar-benar berada di kota Madinah, yang tumbuh di kota Madinah. Nah, biasanya disebut juga dengan kebun kurma atau kurma ajwa al-aliyah namanya ya. Itu berada di kawasan Kufa, di Bapak. Di kawasan sini. Itu jarang ada begitu ya. Banyak yang kurma-kurma yang lain di Jeddah dan lain sebagainya itu mungkin bukan berasal di kota Madinah. Kenapa? Ditanya bahkan di setiap TV atau di setiap tarikh tasrih semua disebutkan, atau kisah-kisah yang lain atau kisah kota Makkah dan kota Madinah, bahkan dijelaskan Ghazwatul Uhud atau perang Uhud ini merupakan perang yang pernah diikuti oleh Nabi Muhammad SAW yang terletak di Jabal Uhud. Jabal itu artinya gunung, Ahadun atau Uhud itu artinya satu. Karena Jabal Uhud ini dinamakan Jabal Uhud, Jabal atau gunung yang satu, merupakan gunung yang tidak bersambung di antara gunung-gunung yang lain di kota Madinah ini. Rata-rata gunung di sini bersambung semua, Bu. Coba diperhatikan ya.
Nah, kota Madinah ini berbeda dengan kota Mekah. Kalau di kota Madinah ini kawasannya Muntaqatul Murtafi namanya, kawasan dataran tinggi. Jadi kalau dingin banget, panas ya sekedar saja begitu. Sama seperti Taif dan lain sebagainya ya. Yang daerahnya merupakan daerah yang agak tinggi atau dataran tinggi. Nah, jadi kalau musim dingin ini dulu ini sebelum bulan puasa ya, masuki musim dingin, dinginnya luar biasa di sini. Kalau musim panas ya biasa, karena di Saudi itu mempunyai dua musim panas dan musim dingin. Tetapi yang di lain di kawasan Riyadh ada namanya musim dingin juga ya. Musim dingin ada, musim panas dan musim yang sangat panas begitu. Nah, panasnya luar biasa begitu. Jadi kalau sudah mencapai 50 derajat, nah, tidak disebutkan 50 derajat di sini, sampai disebutkan 47, 48 gitu. Jadi kalau kita keluar diterpa angin ya panasnya luar biasa. Jabal Uhud ibu bapak merupakan gunung yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, dan gunung Uhud ini mencintai Rasulullah SAW. Di Jabal Uhud pernah terjadi peristiwa besar ibu, di mana dulu ketika orang-orang Muslim kota Madinatul Munawwarah hendak menahan pasukan orang-orang kafir Quraisy yang hendak menginvasi kota Madinah dan ingin membunuh Rasulullah SAW, atau disebut juga dengan perang Uhud. Terjadinya perang Uhud, latar belakang terjadinya perang Uhud ini dulu Bapak, itu terjadi karena dulu pernah terjadi peristiwa dulu ya, di mana terjadi peperangan Badar. Nah, letak Badar itu di antara kota Madinah, atau jarak Badar di kota Madinah itu 135 km. Pernah terjadi peperangan yang dulu dimenangkan oleh pasukan Muslim. Dan ketika terjadinya perang Badar diawali dengan perang tanding dulu, yang dimana Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib maju sebagai orang yang ikut perang tanding di sana, menghadapi daripada pemuka orang kafir Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah dan anak-anak daripada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini merupakan pemuka besar daripada orang-orang kafir Quraisy, mempunyai anak laki-laki dan mempunyai anak perempuan. Yang perempuan ini merupakan istri daripada Abu Sufyan pada waktu itu, yang bernama Hindun. Nah, Hindun ini luar biasa ya, orang yang berpengaruh juga walaupun perempuan, anak daripada orang lemeran juga ya, yang bernama Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini juga pemuka atau tokoh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. 6 km ya. Bolak-baliknya sekitar 6 kilo ya. Berwarna kemerah-merahan, dan Jabal Uhud ini juga disebutkan di dalam sebuah hadis juga ya. Nah, ketika kita akan melaksanakan sholat ya ibu bapak ya, melaksanakan sholat jenazah, ganjaran orang-orang yang melaksanakan sholat jamaah jenazah itu berapa kirotun ya? 1 kirot, 2 kirotan, 2 kirot ya. 1 kirot itu sebanding dengan 1 Jabal Uhud. Nah begitu. Jadi 1 kirot itu 1 Jabal Uhud ibu. Nah, jadi kalau kita melaksanakan sholat jenazah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran kita seperti Jabal Uhud. Ya. Nah, kalau kita mengantarkan sampai dengan keliang lahatnya, maka akan diberikan seperti 2 Jabal Uhud. Nah, gambaran Jabal Uhud ini seperti ini ibu. Jadi luar biasa ketika kita melaksanakan sholat jenazah, baik di rumah kita, apalagi dibiarkan. Nah, ketika azan berkumandang atau seruan untuk sholat jenazah, silahkan diikuti bersama-sama. Ya, insya Allah itu merupakan ganjaran, apalagi kita berada di kota Madinatul Munawwarah. Jadi pada waktu itu ibu bapak, Rasulullah berjalan dengan 700 pasukan mereka berjalan menuju ke Jabal Uhud ini. Sesampainya di Jabal Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan 50 pasukan pemanah pada waktu itu, diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar selalu siap siaga naik ke sebuah bukit, di mana bukit ini dinamakan dengan bukit Ainain atau bukit pengintai, atau disebut juga dengan bukit Romat atau bukit pemanah. Yang pada waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan 50 pasukan pemanah tersebut naik di atas bukit tersebut ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai pasukan pemanah, katanya,
Antara Jabal Romat ini dengan Jabal Uhud itu tidak terlalu jauh jaraknya. Itu yang memandang di tengah-tengah itu tempat terjadinya peperangan. Nah, ketika mereka diserukan oleh Rasulullah, wahai pasukan pemanah, katanya ya, yutar menina kabiwi, menina pada kabiwi. Wahai pasukan pemanah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naiklah ke bukit Romat tersebut. Mana dinamakan bukit Romat? Di samping sebelah kiri kita. Ya. Wahai pasukan pemanah, naiklah ke bukit Ain-Ain tersebut dan janganlah engkau turun apapun yang terjadi, baik menang ataupun kalah, kita tetap di atas Jabal Romat tersebut atau bukit Ain-Ain di sebelah kiri kita, ibu-ibu. Tetap di sana, dia di sana, walaupun aku mati di dalam peperangan ini. Itu kata Rasulullah. Nah, pada waktu itu Abu Sufyan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada waktu itu, ibu-ibu, memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Rasulullah. Ketika mereka maju melalui daripada Jabal Romat ini, dilemparkanlah apa namanya busur-busur panah. Pada waktu itu ditembakkan panah-panah tersebut oleh pasukan pemanah, sehingga banyak sekali orang-orang kafir Quraisy mengalami keguguran di sana, gugur di dalam medan pertempuran, jatuh mati, ditembak dari atas. Jadi mereka tidak bisa melalui daripada tempat mereka akan menyerang orang-orang Muslim pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, alhamdulillah kita udah sampai di Jabal Uhud. Nah, ini cuman ngelihat aja. Kalau umpamanya gimana? Mau turun atau kalau mau turun persilahkan, boleh. Dari sini kemana? Di sono, kalau mau bersalam ke sini Hamzah. Yang namanya Masjid Syuhada Al-Uhud, namanya Masjid Syuhada Al-Uhud. Lanjut ke Masjid Qiblatain. Nah, sekarang jam sudah menunjukkan jam Waruh Qiblatain Kaliza. Di mana masjid ini bernama Masjid Qiblatain. Qiblatun artinya satu kiblat, Qiblatain ini berbentuk musanna atau tasniyah ya, yang bermakna dua. Jadi ketika Nabi pernah, ibu-ibu bapak, di sini di kota Madinah ini dulu bukan orang Islam yang pertama menempati daripada kota Madinah, tetapi banyak kabilah, ibu-ibu bapak ya. Ada namanya Bani Nazir namanya. Ini orang-orang Yahudi ya, Bani Nazir, dan ada juga namanya Bani Quraidah, dan ketiga ada namanya Bani Qainuqa namanya, dan yang keempat dan bani-bani yang lain. Nah, di antara bani-bani ini ada beberapa yang berasal dari asalnya dari Yaman ya. Nah, yang tinggal atau menetap di kota Madinah. Jadi orang-orang Yahudi banyak dulu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, ibu-ibu bapak, di sini sudah terdapat banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan pada waktu itu kiblat kita sama dengan orang Yahudi, sama-sama menuju ke Baitul Maqdis. Jadi pada waktu itu ibu-ibu bapak, Allah Rasulullah, orang-orang Yahudi ini selalu melecehkan daripada Rasulullah, menghina daripada Rasulullah. Ya Rasulullah, kok sama kiblat kita ya, sama-sama ke Baitul Maqdis ya, ke Aqsa Palestina. Jadi pada waktu itu Rasulullah selalu meniatkan memohon kepada Allah agar dipindahkan kiblatnya gitu ya, supaya tidak ke Baitul Maqdis. Dan sampai sebelah kanan kita ini masjid kiblatnya. Nah, ini ada perbaikan jalan yang kemarin tidak bisa dilalui ya, jalan ini, dan orang-orang Indonesia tidak ada ya sholat di dalam masjid kiblatnya ini, yang mampir begitu, yang transit. Nah, jadi sekedar melalui daripada masjid kiblatnya. Kenapa? Karena yang pertama waktu yang tidak mengizinkan, yang kedua
masjid kiblatan itu tidak sama dengan masjid Kuba. Keutamaannya tidak ada keutamaan yang lebih di masjid kiblatan ini dibandingkan dengan Kuba, dengan masjid Nabawi. Oleh karena itu banyak di antara peziarah itu tidak transit di sana atau singgah di sana atau sholat di sana, ya. Kita juga tidak berhenti di sana. Nah, waktu yang tidak mengizinkan dan perbaikan jalannya. Jadi pada waktu itu ibu-ibu bapak dengan Rasulullah SAW, keinginan di dalam hati Rasulullah bagaimana? Mudah-mudahan kapan ini kiblat kita dipindahkan katanya. Ya, kapan dipindahkan kiblat kita kata Rasulullah. Akhirnya di sebuah perjalanan ketika Rasulullah kembali dari perjalanan tersebut, Rasulullah SAW mampir di sebuah tempat yang kepunyaan Bani Salamah pada waktu itu. Di masjid tersebut ada kepunyaan Bani Salamah, ya, kampung di sana. Rasulullah SAW sholat di tempat tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW sholat di tempat Bani Salamah tersebut, ibu-ibu bapak teman Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril menemui langsung daripada Rasulullah pada waktu itu. Ditemui, dan ketika ditemui Rasulullah dalam keadaan sholat, keluarlah sebuah ayat surat Madaniyah pada waktu itu yang mengatakan fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka palingkan wajahmu wahai Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Dari perpindahan kiblat 2 rakaat menuju ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dan 2 rakaatnya menuju ke Baitullahil Haram. Jadi perpindahan kiblat tersebut ibu-ibu itulah yang melatar belakangi di penamaan daripada masjid kiblatan yang menjadi masjid kiblatan begitu, masjid 2 kiblat, ya. Nah, di sanalah tempat terjadinya pertukaran atau perpindahan kiblat yang semulanya dari Masjidil Aqsa berpindah menuju ke Masjidil Haram. Ada sebuah masjid ini namanya Masjid Handak, ya. Nah, masjid ini ibu-ibu apa di Rasulullah SAW merupakan masjid yang dulunya sebuah benteng pertahanan. Benteng ini berjumlah 7 buah kecil-kecil yang terbentang, ya. Karena 7 buah benteng tersebut ibu-ibu bapak teman Rasulullah. Di samping sebelah kanan kita ini ada sebuah tempat menhina ala tu la taruhina kita. Wajib film. Di samping sebelah kanan kita ibu-ibu betul. Pondok. Nah, di samping sebelah kanan ini kita ini ada sebuah kayak musala kecil di sana. Nah, itulah tempat Nabi Muhammad SAW berdoa ketika terjadinya peperangan Handaq. Nah, ketika itu bapak teman Rasulnya ya mungkin belum hatam di kota Mekah. Silahkan, tidak apa-apa. Yang pengen itikaf di masjid juga tidak apa-apa. Dan insya Allah nanti malam untuk ibu-ibu atau bapak-bapak dulu, ya, setelah selesai sholat tarawih atau jam 11 kita sudah kumpul di lobi dan insya Allah menuju ke Raudah. Dan ibu-ibu jam 2 kurang 15 menit itu sudah berada di lobi dalam keadaan semua sudah berwudu dan semua sudah sahur, ya. Jadi insya Allah akan dibawa oleh ustazahnya nanti. Jadi yang di kota Madinah, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Nah, ibu-ibu bapak, tolong digunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa barang-barang bawaannya. Barang-barang bawaannya HP, dompet, jam tangan, kacamata, ya. Nah, itu jangan lupa supaya tidak ada yang ketinggalan di dalam bis ini, karena bis ini mungkin akan membawa kita sampai saat ini saja, ya. Untuk kepulangan besok mungkin akan menggunakan sopir yang lain. Oleh karena itu kami tidak mau ada barang-barang yang tertinggal. Jadi cek benar-benar kiri, kanan, bawah, atas, samping, belakang, ya, depan, di bawah mejanya. Nah, silakan, ya.
Sedikit sekali yang masih tidur silakan bangun dulu ya. Nah, mungkin kalau ada kata-kata ya. Insyaallah. Insyaallah. Masa ini